Teh tong. Ini kata yang biasa digunakan orang Medan saat akan memesan teh tawar atau teh tanpa gula di rumah makan. Sementara, jika Anda ingin memesan teh manis dingin di kota Medan, Anda bisa menyebut dengan mandi. Istilah lain yang sering Anda jumpai di kota Medan adalah kata doorsmeer atau tempat mencuci kendaraan. Penamaan doorsmeer sebagai tempat mencuci kendaraan ini berasal dari bahasa Belanda. Selama ini, bahasa warga Medan kerap disamakan dengan bahasa Batak. Namun, bahasa di kota Medan merupakan perpaduan dari berbagai budaya seperti Melayu, Tiongkok, hingga Belanda. Pembuat kamus cakap anak Medan, Choking Susilo Sake, menyebut jika warga di Medan sering menggunakan bahasa Indonesia, namun dengan makna dan bunyi yang berbeda. Medan ini memang campuran banyak bahasa-bahasa baik dari etnis tempatan, Karo atau Melayu, juga etnis lokal yang ada di Sumatera Utara, dan juga etnis pendatang dari Jawa, dari Makassar, dari mana-mana, dan termasuk etnis bahasa asing. Jadi memang produk campuran dari berbagai kosakata. Selain itu juga ada perubahan bunyi, banyak perubahan bunyi dan juga perubahan makna. Jadi di Medan misalnya motor di Medan, kereta di Medan itu berbeda dengan kereta di Jawa. Kalau di Jawa itu kereta itu maksudnya kereta api, di sini kereta ini adalah sepeda motor. Jadi perubahan makna. Karena do wangun, parkukan ke kumura bian todano masuk niko mana. Sementara di Minahasa, Sulawesi Utara, seorang penyiar bernama Hence Kangaramoy menginisiasi program berbahasa daerah Toulur di radio streaming Bayangkara Polres Minahasa. Program radio streaming ini dikemas sebagai upaya pelestarian serta pembelajaran bagi pemuda Minahasa untuk mengenal bahasa Toulur. Meski baru berjalan 2 bulan, Hence optimistis program siaran berbahasa Toulur ini bisa menjangkau anak muda milenial di Minahasa Utara. Yang menarik itu kita orang boleh berkudapat dengan orang-orang dari luar. Ya, orang boleh menceritakan kisah-kisah hidup mereka di masa kecil, ya yang sekarang tidak ada. Itu jadi bahan humor malah. Jadi menarik acaranya. Kemudian juga ada orang-orang tua yang kita undang. Yang menarik adalah di saat orang bicara salah, orang tua ini langsung bilang, oh ini salah, ini enggak apa-apa. Ya, itu saling belajar. Oh, Australia 72 ya? Tapi ya? Umuran nabar. Bahasa daerah yang beragam di Indonesia ini tak hanya memperlihatkan betapa kayanya Indonesia dengan budaya dan juga bahasa, tetapi juga menunjukkan betapa kuatnya persatuan Indonesia di tengah banyak perbedaan. Apa kabar dong oni semua? Kalau torang dang di sini dah bye-bye. Biar semua masuk musim hujan, marnya ndak boleh lelah, tetap semangat. Tuhan jaga, Tuhan lindungi apa yang tong buat hari ini. Semoga jadi kekuatan, mau bau juang. Tim Liputan, Kompas TV. Cindy, nggak tahu apa yang disampaikan Cynthia tadi? Nggak tahu. Jadi itu adalah kekayaan Indonesia dari sisi bahasa daerah ya. Indonesia tercatat tahun 2020 ini ada 718 bahasa daerah yang teridentifikasi. Ini luar biasa, ini kekayaan Indonesia keberagaman ya. Untuk itu spesial bertepatan dengan Sumpah Pemuda, kami akan ajak Anda untuk merayakan keberagaman bahasa daerah. Tentu ini yang menjadi ciri kebinekaan bahasa Indonesia. Saya sudah tak sabar nih, Cok Cakap Medan Cindy. Paten sekali Ibrahim. Nah ini kita akan langsung ngobrol berbicara bersama Rini Apriani, penyiar radio Sonora FM Medan, Sumatera Utara. Dan ada Ketut Martin, penyiar radio Smart FM Manado. Saya mau menyapa di Medan dulu nih. Apa cerita Kak? Acem cerita, ya beginilah, agak-agak baling sedikit tapi nggak sampai sengit lah. Apa itu artinya? Jangan susah-susah, Mbak Rini. Itu artinya gini, agak sedikit stres tapi nggak sampai gila lah. Agak sedikit stres ya, Ngerti karena ya? kondisi sekarang ya. Mbak Rini, jadi kalau orang Medan, cakap Medan tuh bertanya apa kabar tuh apa cerita ya? Acem cerita. Acem cerita. Acem. Acem itu apa tuh? Acem itu kayak acem apa?
Seperti itu. Kalau cemana kabarnya? Kalau gimana ya Acem cerita. Acem cerita, Apa kabar? oh, Apa oke. cerita? Gitu Acem kan. cerita. Sini tahan dulu, saya juga mau nyapa ya dari Manado nih. Silakan. Saya lupa lagi. Apa kabar dengan Ketut? Tapi ya selamat sore, Hujan kabar di baik. sana? Mas Ibrahim juga Mbak Cindy. Bagaimana ngoni 2P kabar di sana, Dang? Nah, Sehat-sehat Jo? Sehat-sehat tentunya di sini. Puji Tuhan. Torang sehat ya, kita gimana sini? Saya bingung jawabnya. jadi meskipun tadi ada sedikit-sedikit kendala bahasa, tapi mengerti ya tadi apa yang disampaikan, paham kan? Nah itulah kekayaan bahasa daerah di Indonesia. Sekarang kita akan bahas nih, bahasa Cakap Medan. Cakap Medan itu kalau kita bilang bahasa Indonesia dengan ragam Melayu, Medan Ragam lisan ya. Medan. Ragam lisan Medan. Ada juga bahasa Manado. Saya ke Medan dulu. Karini, ini kita punya video Cakap Medan, salah satu contoh diambil dari salah satu presenter Kompas TV, karena Kompas TV adalah Indonesia Mini, kita tunjukkan ya, contoh Cakap Medan. Jadi kayak mana itu? Ini lagi, pusing kali mikirin itu. Udah 5 hari nggak beres-beres. Udah kau apakan dulu lah, biar nggak apa kali nanti ya. Beres lah tuh. Ibrahim ngerti? Kau apakanlah itunya, apapun itu. Kau apakanlah Apa itu biar apa kali? Nah, Mbak Rini bisa dijelaskan nggak? Ini kita nggak ngerti, kau apakanlah itu biar apa kali? Kalau orang Medan itu udah pasti ngerti apa kalinya itu. Apa kali. Jadi kalau misalnya dibilang kau apakan apa itu, ya saling ngerti aja lah, udah taunya itu dia. Ya, Sudah tahu. apa maksudnya apa itu Mbak Rini? Kira-kira apa itu? Misalnya, Tujuannya? misalnya kalau tadi dia nunjukin mobil atau ban gitu ya. Kau apakanlah dulu, apa kali ku tengok itu. Mungkin bannya bocor, jadi tinggal nunjuk aja udah taunya tuh, apanya itu, begitu. Atau misalnya kayak tadi door smear, mobilnya kotor. Kau apakanlah mobilku itu, apa kali ku tengok, gitu kan. Jadi maksudnya ya bawakanlah ke door smear, biar bersih dia, biar kinclong, gitu. Oh, jadi kau apakanlah itu biar apa kali? Kalau sesama orang Medan sudah paham ya, maksudnya clear itu, sudah jelas. Sudah jelasnya itu. Itu Udah harus, detail ya? harus Macam apa yang kali udah ku kenal. tengok. Mbak Rini itu harus yang udah kenal, yang artinya tersambung nih koneksinya, chemistry-nya, atau sama orang yang belum kenal pun bisa itu seperti itu. Biasanya kalau ngomong apa kali itu kan kita sudah akrab ya. Kalau misalnya Mbak datang atau Mas datang ke Medan, awak yang bilang, wah apakanlah tolong, biar apa sikit dia. Nggak ngerti pasti kan. Iya. Apa Jadi itu kalau yang maksudnya? udah klik, udah kenop baru ya, enak dia. baru bisa nangkap. Oke, Kompas TV juga Kalau punya. enggak kan kita kayak apa ya, Heeh. berselema kali ya ngomongnya ya. Atau berselema nggak sih? Selema apa itu? Lem apa lagi itu? Ini bahasa Cakap Medan berselema yang orang itu Medan. bahasa Medannya Apa? tak kemana-mana gitu loh Oh, bilangnya. oke. Belepotan. Belepotan. Belepotan ngomongnya. Oke, itu tadi dari bahasa Medan. Medan ya. Saya juga ada nih news anchor Kompas TV yang akan ngomong bahasa Manado. Kita akan lihat bersama. Apa kabar dong oni semua? Kalau torang dang di sini dah bye-bye. Biar semua masuk musim hujan, nyandak boleh lelah, tetap semangat. Tuhan jaga, Tuhan lindungi apa yang tong buat hari ini. Semoga jadi kekuatan, mau bau juang. Saya bisa jawab amin, tapi lebih lengkap apa itu? Mas Ketut. Artinya Iya, tadi. Mas Ibrahim juga Mbak Cindy, itu artinya halo, apa kabar kalian di sana? Kami di sini ada sehat-sehat. Walaupun cuaca di sini agak hujan, tapi kita tetap semangat. Oke. Itu artinya. Itu Mas Ibrahim, itu Mbak bahasa Cindy. yang sering diucapkan ya di Manado ya, sangat khas Manado. Iya. Saya mendengar ada sedikit penggalan-penggalan kayak menggunakan kata mar, kemudian mar itu artinya tapi, kemudian ada DP. Itu biasanya suka memang disingkat-singkat seperti itu ya, Mas Ketut. DP kan biasanya kita lihat adalah dia punya, begitu ya? Jadi DP disebutinnya. DP artinya itu kepunyaan. Nah, Mas Ibrahim juga Mbak Cindy, memang orang di sini, orang Manado itu lebih banyak menggunakan bahasa yang lebih singkat, lebih simpel, karena kita orang Manado lebih simpel saja, lebih mudah untuk berbicara. Contohnya? Tidak ribet mungkin seperti Contohnya itu. nih.
Contohnya bahasa Manado. Ngana mau ke mana? Mar kita semua pergi nih. Seperti itu kira-kira. Artinya Artinya apa itu Mas? Artinya, kamu mau kemana? Itu Mar, ngana mau kemana? Kamu mau kemana? Oke. Imbuhan juga ada yang berubah ya Mas Ketut ya? Kayak kalau di kita menari, kalau di kita di Manado jadi manari gitu, seperti itu ya? Manari, iya. Oke, disingkat-singkat biar simple dan semua pun mengerti apa maksudnya ya. Iya. Oke, menarik. Kita belajar Baik. bahasa di sini ya. Kita masih ada nih rekaman-rekaman percakapan bahasa Manado, kita akan putarkan kembali. Om bahasa Medan dulu nih, giliran ya, gantian sekarang gantian. Oke, kita punya koordinator liputan daerah di Kompas TV. Ini dia. Aku bawa bontot kalian mana bawa nggak? Ini bontot masak mama. Bontotku ini. Belilah kita yuk. Bawa apa? Kamu apa? Aku mau cia inilah ikan Nasi bungkus. Di mana kemarin bang? Tapi nasi padangnya enak. Di mana rekomendasi apa? Di apa yang abang menurut abang enak? Pajak aja, dekat pajak itu. Pajak mana? Ini Peringgan. Pajak Peringgan. Warung siapa itu? Opung itu. Aku udah bontot kalian aja lah yang beli. Soalnya mama aku udah masain. Nah, Mbak Rini udah ketawa-ketawa. itu dia. Kita pergi ke pajak. Mbak Rini silakan dong. Dijelaskan nih kepada kita di sini. Belajar bahasa cakap Medan. Itu keseharian, itu apa kalinya buat aku itu. Kalau bontot itu apa aku namakan ya? Kalau bontot itu seperti bekal. Membawa Kalau bekal. bahasa kitanya seperti bekal bontot, bawa bontot. Makanya itu keseharian. Aku sendiri juga bawa bontot. Aku bawa bontot dari rumah. Mama aku masak dari rumah, jadi aku bawa bontot juga. Terus apalagi tadi pajak. Pajak, Nah, betul. kalau pajak itu ibarat kata kita pasar. Kalau dekat-dekat sini nih, pajak Peringgan, pajak Melati, tapi bukan kantor pajak. Pajak di sini dalam artian pasar. Oke, pernah nggak Mbak Rini? Apalagi yang mau kau tanyakan? Pernah nggak nih Mbak Rini ketika orang dari luar Medan datang kemudian diajak bicara cakap Medan seperti tadi pajak, terus ada kalimat-kalimat lain, miskomunikasi? Gak usah jauh-jauh, Mbak. Aku dulu juga begitu. Pajak mana pajak? Aku pikir pajak mana? Rupanya pajak Melati itu pasar Melati, pajak Peringgan, pasar Peringgan, pajak Sekambing. Itu rupanya pasar Sekambing. Ada yang bilangnya pasar 9, nah pasar 9, pasar 5, pasar 3. Itu Pasarnya itu nama ibarat kata area loh, bukannya pasar itu bukan dalam tempat arti berjualan pasar ya? tukang tempat jualan, malah kebalikannya tuh. Oh, jadi bahasanya bahasa Indonesia tapi Iya. punya makna dan bunyi yang berbeda arti ya? Oke. Bener. Nah itu tadi Seperti itu. cakap Medan yang Apalagi rame-rame. apa lagi? Nah tunggu, Mbak Rini tahan dulu. Tahan dulu. Tadi cakap Medan yang rame-rame, kita akan putar kembali bahasa Manado yang rame-rame, tapi tahan dulu, kita harus jeda sejenak. Nanti usai jeda kami akan segera kembali. Masih kita akan membahas soal khasanah bahasa, ragam bahasa di Indonesia. Kita akan putarkan percakapan bahasa sehari-hari dari Biro Kompas TV Manado. Kita akan lihat bersama. Kalau oras ujang-ujang begini paling sadap kalau makan mie cakalang dan campur gorengan supaya trompet imun tetap terjaga. Itu dia. Makan sadap kalau hujan-hujan begini. Gimana coba lebih jelas ya? Ditebak dulu, Mas Bang. Ketut. Ditebak coba. Tadi bilang apa? Kalau hujan-hujan Oke. begini paling sedap makan sudah sampai di situ Sampai saja di saya situ. tahunya. Kita tanyakan ahlinya. Bang Iya. Ketut. Iya, Mas Ibrahim, Mbak Cindy, kalau bahasa Manado itu bahasa Indonesianya hujan-hujan begini, enakan makan tinutuan padanannya mie cakalang. Oh. Emang Gitu, paten kali iya. itu ya. Tapi Iya. saya melihat ada apa namanya tadi belakang kalimatnya ada GG-nya ya, makang, kemudian ujang-ujang Iya. begitu ya. Nah. Di sini makang, ikang, ujang, pulang. Oh, ada Jadi tambahan. ada Itu khasnya. NG-nya. Tidak hanya bersama Mas Ketut dan juga Mbak Rini sudah bergabung bersama kita Pak Ibnu Wahyudi yang juga seorang sastrawan dan dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Selamat sore Pak Ibnu. Selamat sore. Apa kabar Pak Ibnu? Baik, alhamdulillah baik.
Di sini kita merayakan keberagaman bahasa daerah yang membentuk dan memberikan kontribusi luar biasa sebagai ciri khas bahasa Indonesia, Pak Ibnu. Tadi sudah berbicara dengan teman-teman di Medan dan di Manado. Kalau menurut Pak Ibnu, seberapa besar sebenarnya kontribusi bahasa daerah kepada bahasa Indonesia? Ya, kalau berbicara mengenai jumlah artinya persentase ya. Kita bicara persentase, memang mungkin sesungguhnya bahasa daerah itu menyumbang di bawah 10% dari entry yang ada di dalam kamus sebenarnya, termasuk masih rendah sebenarnya. Tetapi dari tadi kan yang saya dengar adalah sebuah percakapan ya, jadi lisan kan. Nah kalau lisan mungkin pemakaian bahasa daerah itu tinggi ya, tetapi kalau itu dikaitkan dengan penulisan dalam konteks bahasa Indonesia mungkin tetap rendah gitu. Oh, oke. Pak Ibnu, saya mau nanya, ini kan tadi kita bahas soal bahasa Indonesia yang ragam lisan Medan nih. Pak Ibnu pernah pusing nggak sih ketika datang ke Sumatera Utara mendengar orang asli sana, ini bahasa Indonesia kok beda? Pernah seperti itu nggak Pak Ibnu? Ya, saya kalau misalnya pergi ke daerah ya, ke paling jauh tentu ke Papua, itu begitu mereka berbicara dengan saya atau saya datang lalu nimbrung gabung dengan mereka, umumnya mereka langsung mengubah dalam bahasa Indonesia, jadi saya tidak terlalu bingung. Oke, meskipun kecuali saya hanya di luar lingkaran dan mendengarkan, mungkin saya tidak paham apa yang mereka bicarakan. Tetapi ketika mereka menyadari ada saya yang barangkali dianggap bukan orang dari lingkungannya, mereka langsung mengubah cara berbahasanya dengan bahasa Indonesia. Dan saya kira ini sebenarnya kekuatan bahasa Indonesia yang harus kita apresiasi dengan baik. Oke, tadi disinggung oleh Pak Ibnu soal bahasa lisan. Yang menariknya di Medan adalah menggunakan bahasa Indonesia, tapi beda bunyi dan beda arti. Nah, kami punya contoh lagi satu video, koordinator liputan Kompas TV ada Andre Sinaga yang menyatakan berbagai kata yang punya arti berbeda dengan bahasa Indonesia di Cakap Medan. Ini dia. Oke. Alamak, ramai kali galon ini, banyak kali yang baris cari minyak, sedako, betor, kereta. Macam gak ada galon lain aja. Betumpuk semua sih, betumpuk. Pening. Nah, Barini nih. Tapi Barini tahan dulu. Saya ingin tanya ke Pak Ibnu. Pak Ibnu paham tadi apa yang dicakapkan Andre? Ya, selain karena suaranya kurang begitu jelas ya, tetapi beberapa kata saya tangkap ya. Karena saya kan juga mengajar di Singapura ya, dan di Kuala Lumpur. Dan saya merasa apa yang diucapkan oleh teman tadi itu mirip dengan logat orang Melayu Kuala Lumpur atau Singapura gitu ya. Tapi misalnya kereta, saya paham itu saya kira mobil gitu kan. Nah loh, kita cek langsung Barini, kereta mobil katanya Barini. Ya, bedanya dengan di Malaysia, kalau kereta di Malaysia itu mobil ya, tapi kalau di sini di Medan kereta itu sepeda motor. Nah, oke. Tadi banyak kata-kata yang bisa jadi jangan aneh ya. Mbak Rini tadi ada galon, ada minyak, kereta, sodako. Kemudian bentor. Bisa dijelaskan nih tadi teman kami Andre Sinaga ini ngomong apa sebenarnya? Oke, kalau galon itu di sini bilangnya SPBU. Bilangnya galon. Misalnya kayak tadi macam nggak ada galon lain aja pun gitu kan, macam nggak ada galon lain, padahal galonnya banyak di situ SPBU-nya. Terus yang namanya sudako angkot ya. Tapi kalau di sini di Medan ini sudako, selain sudako juga disebut angkot, tapi lebih kepada angkot yang pintunya di belakang, buka belakang, bukan pintu yang di samping gitu kan. Apalagi tadi ya, minyak, betor, becak motor. Minyak itu bensin. Oh, minyak itu BBM ya? Isi minyak di galon. Jadi kalau misalnya isikanlah minyakku dulu, nah itu bensin dia, itu lebih ke bensin. Oke. Itu tadi ada keluh kesah. Jadi kalau nanti saya ke Jakarta, saya bilang saya parkir kereta di bawah, jangan aneh juga sih nanti terkejut kan saya parkir kereta di bawah. Baik. Sultan. Oke. Nah, itu tadi keluhan dari bahasa Cakap Medan tuh ya. Kita akan tanya nih Mas Ketut. Mas Ketut kalau di Manado biasanya bahasa sehari-hari yang harus orang pendatang tahu bahasa seperti apa sih agar nggak kaget, nggak terkejut gitu. Itu orang ngomong apa ya gitu? Oke, kalau kita di sini
Mas Ibrahim, Mbak Cindy, bahasa yang mudah mungkin dipelajari itu mungkin pigijo. Itu artinya pergi saja. Itu salah satu contohnya, Mas Ibrahim, Mbak Cindy. Oke, pigijo. Boleh dong dicontohin kayak misalkan kita nyapa atau ngegombal kali ya, boleh. Bahasa Manado kan kayaknya romantis-romantis tuh. Oke, ngegombal ya? Iya, masih pusing ya Mas Ketut ya? Kalau ngegombal, ini dari laki ke cewek bahasa Manado. Oke. Aduh, nganado cantik sekali su lebih pasung, su lebih menarik. Itu sih kalau bahasa Manado. Artinya? Apa itu? Itu artinya, aduh, ngana su lebih cantik, sudah lebih menarik. Enak dipandang. Iya. Oke. Karena kan kalau cewek lebih ke cantik, menarik, seperti itu. Bisa dicatat tuh yang punya cengceman orang Manado bisa dipelajari. Nah, kalau di Medan, kalau misalkan percakapan sehari-hari atau ada niat nih untuk ngegombal, gimana Mbak Rini? Aku biasa digombalin, Bang. Cuman aku bikin gombalannya. Bisa aja. Kemana ya? Paten kali Mbak Rini. Ya cuman aku bikin gombalan, aku biasa digombalin, Bang. Siapa tahu lah bisa bantu kita di sini Mbak Baik, Rini. tapi sebelum Mbak Rini jawab, saya mau ke Pak Ibnu lagi. Pak Ibnu, nih kita melihat bahasa daerah masih banyak sekali digunakan di wilayah tertentu atau di daerah itu sendiri. Tapi kita juga sudah menerima banyak intervensi atau bahasa asing di Indonesia yang juga punya kontribusi di bahasa Indonesia. Kalau menurut Pak Ibnu, masih adakah potensi bahasa daerah yang dimiliki oleh Indonesia ini bertahan sampai nanti? Eksis terus? Ya, sebenarnya memang ini kan berhubungan dengan nasib bahasa daerah dan bahasa Indonesia ya. Karena mengarah kepada bahasa Indonesia yang mulai masuk ke lingkungan anak SD dan sebagainya, itu kekuatan bahasa Indonesia memang secara perlahan-lahan tapi pasti itu memang akan menguasai, saya kira, cara berkomunikasi mereka. Tetapi bahasa daerah saya kira tetap akan hidup di tempatnya, yaitu di budayanya. Misalnya seperti di Solo ya, atau di Jogja atau di Jawa pada umumnya, itu mereka menggunakan bahasa daerah itu jauh lebih menikmatkan karena maknanya banyak yang tidak dapat diucapkan dalam bahasa Indonesia begitu. Betul. Tetapi untuk orang sini pun, misalnya saya kalau berbicara dengan dulu pembimbing saya ya, almarhum Sapardi Djoko Damono, saya lebih senang beliau lebih senang berbicara bahasa Jawa dengan saya daripada berbicara bahasa Indonesia di situasi non formal ya tentu ya. Jadi ada kenikmatan dan makna yang khas gitu ketika kita menggunakan bahasa daerah itu yang sama-sama saling dimengerti. Kan tadi persoalannya orang Medan, orang Manado menggunakan bahasanya, sedangkan lawan bicaranya nggak paham kan, lalu tidak ada kenikmatan. Tetapi kalau sama-sama nikmat, itu pasti akan terus hidup gitu. Lebih dekat rasanya, lebih hangat kalau pakai bahasa lebih daerah. Mewakili perasaan gitu Baik. kan, dan seterusnya. Momen Sumpah Pemuda ini ya, mengingatkan kita juga terkait dengan kekayaan dan keragaman bahasa daerah Indonesia yang membentuk ciri khas kebinekaan, keragaman Indonesia. Terima kasih Pak Ibnu Wahyudi mau menyampaikan pandangannya. Terima kasih juga Mbak Rini. Kak Rini. Mas Ketut, terima kasih Mbak Rini. Saya tunggu nanti bahasa gombalan, cakap medannya. Kita akan tunggu bersama. Terima kasih. Sur kali aku. Kapan itu? Terima kasih Mbak Rini, terima kasih Mas Sehat Ketut selalu dan untuk juga semuanya. Pak Ibnu. Oke, terima kasih.